dan terletak di antara deretan gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Terbentuknya Merapi disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Asia yang berlangsung sejak jutaan tahun yang lalu. Tumbukan ini memunculkan deretan gunung-gunung di Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Pada kedalaman tertentu, tekanan dan suhu yang tinggi telah menjadikan batuan yang ada di dalam bumi mencair dan menjadi magma. Magma ini cenderung bergerak ke atas dan dengan tekanan yang tinggi akan mencari tempat-tempat yang lemah lalu keluar ke permukaan sebagai sebuah erupsi gunung api. Karena sifatnya yang kental, magma Gunung Merapi bergerak keluar secara perlahan, menumpuk di permukaan dan menjadi kubah lava. Jika ada tekanan magma di bawahnya, kubah lava ini akan longsor. Karena suhu yang tinggi, longsoran kubah lava ini akan membentuk awan panas. Masyarakat lokal sering menyebutnya wedus gembel. Misteri selalu mengundang orang untuk datang dan membuka tabir rahasianya. Banyak pendaki, peneliti, bahkan wisatawan ingin mencapai puncak Merapi untuk mengetahui dari dekat aktivitas vulkanisnya. Biasanya, pendakian dilakukan dari arah utara, tepatnya di Desa Selo dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, arah barat kota Surakarta. Inilah keramahan masyarakat Selo. Sambil menunggu saat pendakian, para pendaki ikut merasakan kehangatan persaudaraan di antara mereka. Sambil berdiam di depan perapian, menikmati ketela bakar dan mendengarkan tembang-tembang yang menyejukkan hati. Dengan perlengkapan dan perbekalan yang cukup, mulailah pendakian ke puncak. Para pendaki ini tidak sendirian. Mereka bersama para porter yang membawa perlengkapan mereka dan juga sebagai penunjuk jalan. Pendakian menuju puncak memerlukan waktu sekitar 3-4 jam. Pendakian biasanya dilakukan pada malam hari, supaya saat sampai di puncak, para pendaki bisa menyaksikan matahari terbit. Di samping itu, para pendaki bisa merasakan udara yang sejuk dan tidak panas. Juga suasana kesunyian dan kedamaian di atas gunung. Pendakian pertama menuju arah Selokobo yang berada pada ketinggian sekitar 2.625 meter. Tempat ini dahulu adalah jalur rekahan yang menjadi tempat keluarnya lava dari Gunung Merapi tua. Dari sini para pendaki bisa melihat pemandangan yang indah di sekitarnya. Gunung Merbabu di sebelah utara dan puncak Merapi di sebelah selatan. Perjalanan selanjutnya menuju Gunung Gajah Mungkur yang diperkirakan sebagai pusat keluarnya lava pada periode Merapi tua. Dari Gajah Mungkur, pendakian dilanjutkan ke arah Pasar Bubar yang berada pada ketinggian 2.667 meter. Daerah bekas kawah yang berupa dataran ini
terbentuk sekitar 2000 tahun yang lalu dan berasal dari letusan Merapi tua. Di dataran Pasar Bubar ini, para pendaki bisa berkemah. Dari tempat ini, tubuh puncak Gunung Merapi yang sekarang disebut Gunung Anyar tampak menjulang setinggi 300 meter dan tersusun atas tumpukan batu-batu terjal. Kemah itu camping. Bakar jago. Ngopi. Dari Pasar Bubar ini mulailah pendakian menuju puncak Merapi. Batuan lepas dan terjal menjadikan bagian ini sebagai tahap pendakian yang paling berat menuju puncak Merapi. Puncak. Batu yang berasap seolah Merapi yang bernafas. Pemandangan gas fumarol ini akan disaksikan para pendaki dalam perjalanan menuju puncak. Ya, sampai puncak. Sampailah pendakian ke puncak. Di sini para pendaki bisa menyaksikan puncak yang tertinggi, yaitu Puncak Garuda dengan ketinggian 2.948 meter dan juga menara stasiun meteorologi. Merapi. Berarti bisa kita tahu. Ya berarti kita tahu. Di pelataran ini, para pendaki juga bisa mendirikan tenda. Merapi. Dari puncak ini, para pendaki bisa menyaksikan pemandangan yang indah, Gunung Merbabu di sebelah utara, dan juga Gunung Sumbing dan Sindoro yang tampak di kejauhan. Di sebelah timur pelataran puncak, para pendaki bisa menyaksikan pemandangan Kawah Mati, yaitu sisa kawah yang terbentuk tahun 1930. Para ahli Gunung Merapi memberi nama beberapa tempat di puncak Merapi berdasarkan angka tahun setelah terjadinya suatu letusan. Misalnya, pelataran 56 ini terbentuk karena lava letusan Merapi tahun 1956. Banyak hal dilakukan untuk memantau aktivitas Merapi, antara lain dengan menggunakan alat yang disebut Electronic Distance Measurement (EDM) untuk mengukur perubahan bentuk tubuh gunung. EDM akan memberikan data perubahan jarak yang terjadi akibat aktivitas vulkanik. Pengukuran juga dilakukan dengan memasang reflektor yang dipasang secara tetap pada tubuh gunung dan dipantau dari pos pengamatan babatan. Jika terjadi penambahan jarak, berarti ada penyusutan tubuh gunung. Sebaliknya, bila terjadi pemendekan jarak, berarti ada penggembungan tubuh gunung. Dan gejala ini menunjukkan peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Di sebelah tenggara puncak Merapi, para pendaki bisa menyaksikan pemandangan Kawah Woro, di mana terdapat banyak lubang solfatara dengan ciri endapan berwarna kuning pada bagian permukaannya dan bau gas belerang yang pekat.
Di kawah Woro ini, pemantauan dilakukan dengan pengukuran suhu. Tongkat pengukur dimasukkan ke dalam lubang dan suhu direkam. Peningkatan suhu berarti pula peningkatan aktivitas Merapi. Selain pengukuran suhu, gas vulkanik juga selalu dipantau dengan setiap saat mengambil sampel gas vulkanik. Perubahan aktivitas vulkanis Gunung Merapi akan mempengaruhi komposisi gas tersebut. Pemantauan juga dilakukan dengan mengamati rekahan yang ada di Merapi. Jika pola rekahan ini semakin terbuka dan berkembang, ini menjadi salah satu tanda Ndang lewat peningkatan aktivitas lewat Merapi. sini loh. Ndang lewat kok. Tumpukan batu-batu ini adalah kubah lava yang tumbuh di dalam kawah aktif Merapi dan terletak di sebelah barat daya pelataran 57. Kawah aktif ini terbentuk akibat letusan 61. Aktivitas Merapi banyak terjadi di dalam kawah ini. Dari seluruh pemantauan inilah